belajar. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Baik, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada materi yang selanjutnya. Masih di subtema 2. Nah, kita masuk pada pembelajaran PKN, yaitu dengan judul Menghargai Keberagaman sebagai Pengamalan Sila Kedua Pancasila di Sekolah. Nah, kemarin ya kita sudah bahas tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nah salah satunya pengamalan sila pertama dengan cara bersyukur. Ya, masih ingat ya, dengan cara bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, salah satunya berdoa juga salah satu bentuk kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kali ini kita masuk pada sila kedua, yaitu sila kedua dengan yang bunyinya apa? Masih ingat? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa sih artinya kemanusiaan yang adil dan beradab? Nah, jadi makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab artinya adalah kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, ya, ini tidak boleh membeda-bedakan, ya, tidak boleh. Nah, itu maknanya. Jadi setiap masyarakat Indonesia itu harus diberlakukan sesuai dengan harkat dan martabat yang sama, mempunyai hak yang sama, kewajiban yang sama, ya. Jadi tidak boleh ada perbedaan, ya. Tidak boleh memandang suku, agama, ya, kemudian lapisan tingkatan sosialnya itu tidak boleh. Nah, itu ya. Nah, jadi salah satu juga pengamalan sila kedua Pancasila adalah dengan menghargai keberagaman. Itu menghargai keberagaman. Nah, ya, salah satu pengamalan sila kedua ini yaitu menghargai keberagaman. Kita tahu negara kita ini Indonesia ya adalah negara yang majemuk, yang beragam, ya, berbeda-beda suku, agama, ya, budaya berbeda-beda, ya. Nah, tapi ya tetap kita adalah negara Indonesia yang bersatu. Nah, jadi keberagaman ini merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri, ya, karena negara kita ini walaupun berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, ya, tapi kita masih menjadi negara yang bisa bersatu, ya, tanpa terpecah belah. Nah, ini harus patut kita syukuri. Nah, dan juga budayanya itu masih bertahan sampai sekarang, ya. Beda dengan negara-negara lain. Negara-negara lain itu, ya, budayanya bahkan sudah ada yang punah, ya. Suku-sukunya ada yang punah. Beda dengan kita. Nah, di tempat kita ini banyak ratusan, ya, ribuan suku yang masih ada di negara kita ini, ya. Budayanya pun masih bertahan, keseniannya pun masih bertahan. Ini patut kita syukuri, ya. Walaupun kita berbeda-beda, tapi ya semuanya itu menjadi sesuatu yang sangat indah, ya. Nah, kalau kita tidak membedakan yang namanya perbedaan. Nah, jadi keberagaman itu dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik, ya. Ada banyak keberagaman yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sekolah. Nah, di sekolah misalkan ya, ketika kita bertemu dengan teman-teman di sekolah, itu teman-teman tuh kan beragam tuh. Ada teman-temannya itu ada perempuan, ada laki-laki, ya. Ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kurus, ada yang gemuk. Ada yang ganteng, ada yang cantik, ya. Nah, itu beragam semuanya di sekolah, ya. Di kelas tuh beragam, berbeda-beda, ya. Nah, ada yang juga suka main boneka-bonekaan, ada yang suka main mobil-mobilan, bermacam-macam, ya. Nah, tapi meskipun teman kita berbeda, kita harus tetap mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman. Jadi tidak boleh kita ini, ya, walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda agama, tidak boleh terpecah belah,
ya. Tidak boleh berteman masing-masing. Misalkan dengan orang Jawa, temannya orang Jawa aja, atau orang Bugis dengan orang Bugis aja ya. Orang Banjar itu tidak boleh. Harus semuanya berkumpul menjadi satu. Tidak boleh ada perbedaan. Paham ya anak-anak? Nah, jadi kita harus jaga sikap bersatu ya dalam keberagaman. Manfaatnya apa jika kita bersatu di sekolah? Nah, satu, terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Itu ya. Jadi kalau kita ya menjaga persatuan, kelas kita akan nyaman, akan tertib walaupun kita berbeda-beda. Yang kedua yaitu terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Nah, ya, walaupun berbeda-beda ya, tapi kita merasa kita ini saudara semua kalau kita menjaga persatuan yang kuat ya. Nah, yang ketiga dapat saling membantu jika mengalami kesulitan. Nah, jadi bisa saling membantu kalau kita menjaga persatuan dan persatuan walaupun kita beragam, walaupun kita berbeda, bisa saling membantu ya. Nah, yang keempat mencegah terjadinya perselisihan. Nah, jadi walaupun kita berbeda-beda itu tidak jadikan alasan untuk kita bisa berselisih, tidak ya. Berbeda-beda tapi kita tetap bersatu ya, sesuai dengan semboyan Pancasila ya, yang dicengkram sama kaki Garuda itu ya. Kaki Garuda dalam lambang Pancasila bunyinya adalah apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, ini ya. Ini perlu kita amalkan. Jadi Pancasila yang kedua mengamalkannya adalah yaitu menghargai keberagaman. Oke, jadi sangat penting bagi kita untuk saling menghargai keberagaman. Oke, itu saja anak-anak. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya pada materi kali ini. Ya, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar.